Kalau para orang tua, seorang kepala keluarga tunduk kepada Allah, penolong yaitu istrinya tunduk kepada Allah, maka ada perlindungan Tuhan, ada berkat Tuhan mengalir untuk keluarga. Ya, salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan secara khusus tentang keluarga kita. Musuh kita yang utama bukanlah darah dan daging. Musuh kehidupan kita itu bukan sesama kita, saudara-saudara kita, atau orang-orang tertentu. Tetapi musuh kita yang utama adalah iblis. Iblis itu adalah pribadi yang nyata. Itu bukan sekedar rekaan manusia untuk menakut-nakuti anak-anak. Iblis itu bukan sekedar imajinasi orang-orang beragama. Tetapi iblis adalah pribadi yang nyata, makhluk roh yang bersifat jahat. Karena dia musuh utama manusia, kalau kita pelajari Alkitab, ternyata iblis itu tidak hanya mengincar pribadi per pribadi, tetapi iblis juga mengincar keluarga-keluarga. Sebelum kita melihat itu lebih jauh, mari kita perhatikan ayat ini terlebih dahulu. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Ada dua kalimat yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kata sadarlah dan berjaga-jagalah itu berarti mengingatkan kita pada beberapa hal ini. Pertama, kita tidak boleh mengabaikan. Kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa iblis adalah lawan kita. Iblis adalah musuh kita yang sangat jahat, ingin mengincar keluarga kita, ingin lakukan sesuatu yang jahat bagi keluarga kita. Kita tidak boleh menganggap sepele lawan ini. Makanya kita perlu menyadari siapa musuh kita. Kita perlu menyadari bagaimana posisi kita di hadapan lawan kita, dan kita perlu berjaga-jaga. Artinya, jangan sampai musuh yang jahat yang ingin merusak, menghancurkan keluarga kita itu berhasil untuk menghancurkan keluarga kita. Oleh sebab itu, bangunlah keluargamu dengan fondasi yang benar, dengan pilar yang benar. Fondasi utama yang benar itu adalah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pilar yang kuat itu kalau dalam keluarga kita ada kebenaran dan kasih karunia yang selalu ditumbuh kembangkan setiap hari. Lalu ada kalimat lain di ayat itu, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita melihat dokumentasi tentang binatang-binatang, misalnya di Discovery gitu ya, singa itu sebelum dia menerkam buruannya, dia akan mengelilingi buruannya itu dulu. Misalnya ada sekawanan rusa, singa itu akan berjalan mengelilingi kawanan rusa itu, kemudian sambil sekali-kali dia mengaum untuk nakut-nakutin. Ketika ada seekor rusa, misalnya rusa yang lemah, yang kecil begitu, dia ketakutan, justru dia menyimpang dari kawanannya, maka itu buruan yang akan diterkam oleh singa. Iblis itu bergerak seperti singa yang selalu mengincar buruannya. Salah satu buruan iblis adalah keluarga kita,
anggota-anggota keluarga kita. Dia tidak langsung menerkam, kadang-kadang hanya mengamat-ngamati saja. Jadi dalam kondisi kelihatan baik-baik saja, situasinya kelihatannya aman-aman saja, jangan-jangan musuh kita sebenarnya sedang mengincar kita, sedang mengamati. Makanya tadi diingatkan, sadarlah dan berjaga-jaga. Sebab bisa saja mendadak musuh ini akan mengacaukan keluarga kita. Saudara-saudara, bicara iblis, pekerjaannya itu 3 hal yang perlu kita waspadai. Pertama, iblis itu menipu. Iblis itu suka berdusta. Perkataan-perkataan iblis itu sangat berlawanan dengan perkataannya Tuhan. Kalau Tuhan bicara pasti benar, tidak pernah curang. Tuhan berkata kebenaran, apa yang memang benar adanya. Dia tidak akan menambahi, tidak akan mengurangi. Dia tidak akan mengemas kelihatannya indah, tetapi sebenarnya ada dusta di dalamnya. Itu bukan Tuhan. Tetapi iblis selalu seperti itu. Dia akan berkata-kata sedemikian rupa supaya kebohongannya tidak disadari oleh manusia, dan akhirnya kebohongannya justru dianggap sebagai kebenaran bagi manusia. Iblis adalah bapak para pendusta. Bapak pendusta itu iblis. Yang kedua, iblis itu mencuri. Mencuri segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Segala sesuatu yang baik. Mencuri anak-anak kita. Mencuri kebaikan-kebaikan dalam keluarga kita. Mencuri kebahagiaan keluarga kita, mencuri berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Iblis selalu berusaha mengincar dan mengambil dari diri kita. Ini sangat berlawanan sekali dengan sifat Tuhan. Tuhan dalam kasih-Nya itu memberi, sementara iblis mengambil. Tuhan memberi kasih karunia, bahkan ketika kita tidak layak pun Tuhan tetap memberi sesuatu yang baik kepada kita. Tetapi iblis, walaupun kita berbuat baik apa saja, dia akan mencuri, merampas apa yang dari hidup kita. Iblis itu juga membinasakan, akan merusak, akan menghancurkan hidup kita, hidup keluarga kita. Kelihatannya mungkin ketika iblis memberi, ketika iblis menawari sesuatu yang indah, sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang membuat kita sukacita, bahagia. Tetapi rasa manis yang diberikan iblis ada racun di dalamnya. Karena dalam dustanya dia ingin mengambil sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, dan keluarga kita, hidup kita alami kebinasaan. Saudara-saudara, saya akan mengajak kita semua melihat 2 keluarga. Bagaimana ketika keluarga Adam itu digoda oleh iblis. Kemudian ada satu contoh lagi, keluarga Ayub. Bagaimana kehidupan Ayub yang begitu saleh, yang baik, itu juga diincar oleh iblis. Kita lihat keluarga Adam dulu. Iblis menggoda keluarga Adam itu tertulis di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Ada beberapa poin saja kita akan amati. Yang pertama, iblis itu menggoda keluarga Adam supaya mereka tidak puas dengan anugerah Allah. Di Kejadian 3 ayat 2, iblis berkata seperti ini. Ayat pertama maksud saya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara-saudara, perhatikan kalimat iblis itu. Tentu Allah berfirman, hei Hawa, Allah berfirman kepada kalian ya, kepada kamu dan kepada suamimu ya, bahwa semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan, kan? Saudara-saudara, di mana dusta iblis?
Kalau kita perhatikan pasal 2 ayat yang ke-16, itu perkataan yang benar dari Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan bahkan mengatakan soal makanan ini. Lalu Tuhan memberi perintah, artinya bukan tidak ada larangan dari Tuhan, bahkan Tuhan itu memberi perintah. Kamu makan ya, semua yang ada di taman ini, tetapi yang satu ini jangan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Iblis coba mendustai manusia, coba mengganggu perasaan manusia, coba menggoncangkan iman Hawa supaya tidak puas dengan yang ada. Makanya dia berkata, Tuhan nggak boleh ya kamu makan semuanya ya. Dibalik kan, Tuhan berkata kamu boleh makan semuanya, hanya satu yang nggak boleh. Iblis berkata apa? Kamu nggak boleh ya makan semuanya ya. Saudara-saudara, dalam banyak hal kadang-kadang ini yang menimbulkan ketidakpuasan manusia dengan anugerah Tuhan dalam keluarganya. Tuhan sudah memberi begitu banyak berkat, tetapi begitu ada masalah satu saja, karena mungkin itu terasa berat, sepertinya mereka teriak kepada Tuhan dan mereka bersungut-sungut, mereka sulit sekali mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka mulai tidak lagi punya hati yang sungguh-sungguh ingin beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, gara-gara satu masalah, padahal sudah ribuan masalah yang ditolong oleh Tuhan. Saudara, hati-hati ketika kita punya masalah dalam keluarga kita, ketika apa yang kita harapkan dalam keluarga kelihatannya tidak seperti yang kita inginkan, lalu kita mulai melupakan fakta, melupakan kebenaran bahwa sudah ribuan bahkan puluhan ribu Tuhan memberikan kebaikan dalam hidup kita, memberikan kebaikan dalam keluarga kita. Satu masalah ini akhirnya membuat kita jadi nggak puas dengan Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita. Iblis mengincar nafsu dan keinginan kita yang tidak puas dengan anugerah Tuhan. Hawa kan sudah menikmati semua buah-buahan di Taman Eden selama ini. Tetapi kenapa dia begitu mau dengar perkataan iblis bahwa kamu nggak boleh makan semuanya kan? Kenapa dia sepertinya lupa dengan apa yang sudah dinikmati selama ini? Dia lupa dengan yang dikatakan Tuhan, lupa dengan yang sudah dia nikmati dari anugerah Tuhan itu. Hati-hati, iblis licik sekali mengganggu hati kita, sehingga kita tidak puas dengan anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Sehingga kita isinya hanya keluh kesah saja tentang keluarga. Kita berkeluh kesah saja tentang pasangan kita. Kita berkeluh kesah saja tentang anak-anak kita. Kita berkeluh kesah saja sepertinya keluarga kita ini sangat buruk sekali keadaannya. Sial sekali, tidak seperti keluarga-keluarga yang lain. Kita mungkin jadi cemburu dengan orang lain, jadi tidak bisa melihat hal-hal baik yang sedang Tuhan proses dalam hidup kita. Fokus kita kepada hal yang tidak benar, hal yang sifatnya hanya diangan-angan, imajinasi, keinginan. Saudara-saudara, hanya orang yang bisa bersyukur. Orang hanya bisa bersyukur kalau dia belajar puas dengan yang dianugerahkan Tuhan. Saudara tidak mungkin bisa bersyukur kalau pikiranmu, fokus pikiranmu hanya kepada apa yang tidak saudara miliki. Kalau tidak dimiliki, itu kan berarti sesuatu yang diharapkan,
Saudara bersyukurnya di mana? Bersyukur karena anugerah Tuhan itu bisa membuat saudara mengalami penggenapan dari pengharapan itu. Itu betul. Tetapi kalau apa yang saudara tidak miliki itu hanya jadi fokus saudara, dan saudara akhirnya hanya mengeluh, berkeluh kesah, merasa diri orang yang paling tidak beruntung, orang yang paling sial, orang yang paling sengsara, maka isinya adalah keluh kesah, tidak bisa bersyukur, dan iblis berhasil mempengaruhi hidupmu. Dan kalau itu terjadi dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga, iblis berhasil merusak keluargamu. Mulai dari hal apa? Berkeluh kesah, tidak bisa bersyukur atas anugerah Tuhan dalam keluargamu. Itu sudah awal. Sebab kalau sudah tidak bisa bersyukur, biasanya ada banyak hal buruk negatif yang lain akan dilakukan. Yang kedua, meragukan Allah. Ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara, iman Hawa diguncang lagi oleh iblis. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Hawa tadi kan menjawab, enggak sih, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Hawa ternyata juga sudah mulai kacau keyakinannya dan pikirannya. Tuhan hanya berkata, jangan kau makan buahnya. Hawa ternyata juga nambah-nambahin ini. Ini berarti dia ini tipe orang tua yang suka nambah-nambahin firman Tuhan untuk sesuatu yang kadang-kadang nggak jelas maksudnya, atau mungkin untuk mengendalikan anak-anaknya, atau karena memang dia alami kebingungan. Hawa berkata, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Padahal Tuhan tidak pernah berkata tidak boleh diraba. Tuhan hanya berkata, jangan kau makan buahnya. Saudara-saudara, berarti Hawa dengar perkataan iblis yang pertama, mulai goncang imannya, mulai bingung. Sepertinya dia tidak pernah dengar firman Tuhan. Kemudian firman Tuhan, oh iya, kalau aku makan mati, bahkan aku meraba pun mati. Berarti kan didramatisir sedemikian rupa bahwa kalau ikut Tuhan itu susah. Tuhan itu tidak sungguh-sungguh bisa dipercayai. Makanya ada banyak orang Kristen kan berkata begini kan, kalau mau ikut Tuhan itu ya pasti menderita. Jadi mengatakan kebenaran tetapi ditambah-tambahkan. Kalau kamu mau ikut Tuhan, berarti ya memang harus siap menderita. Saudara-saudara, memang tidak bisa disangkali kalau ikut Tuhan. Ada kalanya kita menghadapi situasi sulit, harus pikul salib. Tetapi apakah perjalanan hidup kita sepenuhnya penderitaan? Enggak juga kan? Saudara masih bisa nikmati sekarang beribadah di rumah dengan baik. Saudara bisa makan setiap hari. Pekerjaanmu lancar. Apakah hidupmu hanya penderitaan terus? Tidak juga, berarti kan ditambah-tambahin. Kalau ikut Tuhan, berarti jangan mengharapkan hidup enak, harus siap menderita. Saudara-saudara, ada kalanya Tuhan memberi kita hidup enak, tetapi ada kalanya penderitaan diizinkan Tuhan. Yang benar kan dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Kenapa Hawa kok berkata tidak boleh juga diraba? Dimakan nggak boleh, diraba nggak boleh. Itu menunjukkan Hawa ini walaupun sudah dengar firman Tuhan, mungkin dia nggak fokus waktu itu. Ketika Tuhan berkata, jangan kau makan buahnya, mungkin Hawa ini lagi asik main dengan rusa kali ya. Jadi dia mungkin tidak fokus dengan perkataan Tuhan, sehingga firman Tuhan dia tambah-tambahin sendiri. Saudara-saudara,
Kalau nggak ngerti firman Tuhan dengan baik, akhirnya bisa ditambah, dikurangi. Itu bahaya kalau diterapkan dalam keluarga, tidak bisa menjadi fondasi yang kuat. Kenapa banyak keluarga Kristen, anak-anaknya meninggalkan Tuhan? Karena di keluarga itu firman Tuhan itu banyak yang diragukan, banyak yang ditambahin dan dikurangi. Sehingga mereka akhirnya menyimpang dari jalan Tuhan yang seharusnya. Karena ditambahin atau dikurangi. Iblis nambah-nambahin, iblis kadang-kadang juga ngurang-ngurangin, iblis membelokkan kebenaran firman Tuhan, Hawa mulai kebujuk. Apalagi iblis semakin goncangkan. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Makan saja, nggak masalah. Bahkan kalau kamu makan ini, matamu terbuka, kamu akan menjadi hebat loh. Kamu punya hikmat, punya pengetahuan seperti Allah. Kamu menjadi orang yang luar biasa. Saudara-saudara meragukan Allah dan berpikir kalau tidak hidup dalam kebenaran, justru jadi orang yang luar biasa. Berarti kesombongan, keangkuhan itu mulai dikipas-kipas oleh iblis. Saudara-saudara, kalau dalam keluarga kita, harga diri, keangkuhan itu menjadi pusat, menjadi segala sesuatu yang jadi pertimbangan dalam keluarga. Kita ingin kelihatan keluarga kita hebat di mata saudara-saudara yang lain. Kita ingin dihormati oleh saudara-saudara yang lain. Kita pengen kelihatan hebat di mata tetangga dan teman-teman. Ketika keangkuhan hidup, ketika kesombongan, ketika harga diri, itu yang menjadi pusat segala sesuatu yang dilakukan sebuah keluarga. Itu awal kehancuran sebuah keluarga. Dan iblis berarti sudah berhasil untuk masuk di dalam keluarga dan ingin menghancurkan keluargamu. Saudara-saudara, kita harus ingat supaya keluarga kita tidak dihancurkan oleh iblis seperti keluarga Adam. Belajar puas dengan yang Tuhan miliki. Bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kalau sedang punya banyak masalah saat ini, ingat bahwa lebih banyak Tuhan menolong daripada masalahmu. Lebih banyak berkat yang Tuhan berikan kepadamu daripada doamu belum dijawab Tuhan. Supaya saudara tetap bisa bersyukur, saudara tetap keluargamu bisa membangun mezbah syukur kepada Tuhan. Tidak bersungut-sungut. Keluarga ada sukacita. Dan keadaan apapun, jangan pernah ragukan pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya itu tidak pura-pura, tidak hanya basa-basi. Manusia bisa berjanji tetapi hanya di mulut, besok sudah lupa. Tetapi kalau Tuhan berjanji, Dia pegang teguh janjinya. Bahkan kita sudah lupa dengan janji Tuhan, Tuhan kalau sesuai dengan jadwalnya, Tuhan akan tetap penuhi janjinya itu dalam hidup kita. Jadi percaya penuh pada pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Kita lihat kasus yang kedua, yaitu Ayub. Ayub adalah contoh keluarga yang begitu mengasihi Tuhan. Kalau kita baca kitab Ayub ya, itu panjang ya, tetapi saya cuplikan beberapa saja. Ayub itu seperti apa sih? Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara perhatikan, Ayub ini orang yang saleh.
Bicara saleh berarti orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tidak hanya orang yang sungguh-sungguh beribadah, orang yang jujur, berarti dalam perdagangan dia jujur. Transaksi-transaksi bisnisnya jujur, tidak ada kecurangan. Ini orang yang jujur, berarti luar biasa sekali. Takut akan Allah, punya rasa hormat kepada Tuhan yang begitu besar. Menjauhi kejahatan. Begitu tahu kejahatan, dia pasti ambil putusan untuk menghindar. Dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang curang, orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan kejahatan. Dia punya gaya hidup yang luar biasa, menjauhi kejahatan. Dan kondisi Ayub ini, saya baca di kitab Ayub ini, beberapa kali Tuhan tegaskan, itulah Ayub. Orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Itu benar-benar menjadi ciri dari Ayub. Kemudian dia diberkati dengan keturunan. Anaknya 10. 7 laki-laki, 3 perempuan. Baik-baik semua. Dan dia juga bapak yang baik. Kalau kita baca, setiap kali anaknya mau berpesta, anaknya mau pergi, Ayub ini mendoakan anak-anaknya. Jadi bapak yang baik Ayub ini. Orang yang paling kaya di sebelah timur. Ini orang yang sangat kaya. Berarti ini orang beriman yang sangat diberkati Tuhan dengan keluarga yang sangat bahagia, dengan berkat kekayaan ekonomi yang begitu besar. Ini keluarga yang ideal sekali. Keluarga yang luar biasa. Saudara-saudara, apakah kalau sudah keluarga seperti itu, iblis takut? Ternyata enggak tuh. Iblis juga mengincar. Jadi jangan berpikir kalau saudara hidup saleh, saudara takut akan Allah, maka saudara bebas dari incaran iblis. Lalu merasa bahwa keluargaku pasti baik-baik saja. Tidak. Yang dilakukan iblis apa? Tuhan izinkan itu ya. Karena Tuhan juga, ini yang namanya ujian. Kalau yang tadi iblis menggoda Adam. Godaan itu tujuannya menjatuhkan yang digoda jatuh dalam dosa. Tetapi kalau ujian itu tujuannya apa? Meningkatkan, membuktikan kualitas iman seseorang, kualitas karakter seseorang, dan meningkatkannya. Itu ujian. Kasus Ayub itu bicara tentang ujian, walaupun kalau bicara masalah penderitaan itu sama. Nggak enaknya, sama-sama tidak enak. Apa yang iblis lakukan? Yang pertama, Ayub akhirnya mengalami kebangkrutan. Iblis berkata kepada Tuhan, kalau apa yang baik yang engkau berikan kepada Ayub itu diambil, pasti dia mengutuk engkau. Tuhan tahu sebatas mana kualitas iman Ayub, dia izinkan. Benar, dalam satu hari semua ternaknya habis. Ada yang dirampas orang, ada yang alami kebakaran sehingga juga musnah. Jadi dalam satu hari orang terkaya di sebelah timur di tanah Uz itu jadi bangkrut, tidak punya apa-apa dalam satu hari. Semua kekayaannya habis dalam satu hari. Tidak cukup itu. Anak-anak yang dia kasihi, anak-anak yang dia banggakan, dalam satu hari juga semuanya meninggal. Kehilangan kekayaan, kehilangan anak yang dicintainya. Saudara-saudara, ini bukan situasi yang mudah untuk dijalani. Bukan karena Ayub sebagai seorang ayah dia berbuat dosa. Bukan. Bukan karena Ayub sebagai orang tua tidak mendidik anaknya di jalan Tuhan. Bukan. Dia didik anaknya dengan baik. Bukan karena Ayub ini begitu diberkati Tuhan dengan kekayaan berlimpah-limpah, setelah itu hidupnya nggak karu-karuan. Tidak. Ayub tetap menjauhi kejahatan. Orang yang begitu mengasihi Tuhan, orang yang begitu baik, orang yang sudah diberkati Tuhan, iblis mengincar sedemikian rupa
supaya itu yang namanya mencuri kan, mengambil apa yang sudah diberikan kepada Ayub. Tidak hanya itu, kalau kita kemudian kesehatannya juga memburuk. Ayub kemudian mengalami ditimpa oleh sakit kulit yang begitu luar biasa. Seluruh tubuhnya, kulitnya itu penuh dengan borok yang busuk sekali. Ini orang yang sangat kaya raya, kemudian sakit kulit. Dan baunya minta ampun. Wah, itu udahlah. Itu harga dirinya benar-benar hancur sama sekali. Tidak hanya itu, istrinya bahkan kemudian berkata begini kan, pasal 2 ayat 2. Ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dalam kondisi Ayub hancur sebagai kepala keluarga, kehilangan anak yang dikasihinya, kehilangan kekayaan sehingga dia tidak bisa mencukupi keluarganya dengan baik. Dia kemudian ditimpa penyakit yang begitu menjijikkan. Istrinya satu-satunya penolong yang masih tinggal ternyata tidak sepakat dengan dia, bahkan berkata, kamu masih mau tekun, masih mau percaya Tuhan? Ini Tuhan kejam sekali sama kamu. Tuhan itu tidak bisa dipercaya, ini hanya membuat kita susah saja, hanya membuat kita menderita aja. Keluarga kita jadi hancur, keluarga kita jadi rusak. Ini pasti karena Tuhan tidak sungguh-sungguh mengasihi kita. Kutukilah Tuhan. Bahkan istrinya pun berkata, mati saja kamu daripada sakit. Saudara, kalau ada seorang laki-laki, seorang suami sudah kehilangan semuanya, istrinya ternyata tidak mendukung, itu kehancuran hatinya luar biasa. Makanya tidak heran kalau Ayub kemudian berkata di ayat 10 kan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara, begitu gemasnya Ayub dengan yang dikatakan istrinya, sehingga dia berkata, kamu itu seperti perempuan gila. Bapak-bapak, coba lihat istrimu, kira-kira seperti istri Ayub enggak? Pasti enggak lah. Keluarga kita istri yang sangat mendukung, yang menolong ya. Saudara-saudara, Ayub tetap dalam semuanya itu indah sekali kan. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub itu tetap teguh, kualitas imannya luar biasa. Jadi saudara-saudara, kisah Ayub mengingatkan kita benar-benar harus waspada dengan incaran iblis dalam keluarga kita. Saya dorong para kepala keluarga, bapak-bapak, itu benar-benar melindungi anak-anakmu, keluargamu dengan doa-doamu. Secara rohani kita perlu lindungi keluarga kita dengan doa-doa kita. Siapa yang berdoa seperti itu? Para kepala keluarga, para bapak itu berdoa, ya. Didukung istri juga bagus, istri memang penolong, tetapi perlindungan utama adalah seorang ayah, kepala keluarga yang punya otoritas. Ketika menaikkan doa permohonan, doa membangun iman yang teguh, itu akan melindungi keluarganya. Terakhir, mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 9 dan Yakobus 4 ayat 7. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara-saudara, coba perhatikan, seluruh saudaramu menanggung penderitaan yang sama. Yang disebabkan oleh apa? Oleh iblis yang bergerak, iblis yang berkeliling, iblis yang mengincar hidup kita, mengincar keluarga kita. Makanya kita harus melawan. Dengan apa? Bukan dengan kepandaianmu, bukan dengan kekayaanmu, bukan dengan kekuatanmu, tetapi iblis hanya bisa dilawan dengan iman yang teguh.
Di Yakobus dikatakan begini, iman yang teguh itu seperti apa? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iman yang teguh itu dimulai dari hati yang mau tunduk kepada Allah, pikiran yang mau tunduk kepada Allah. Makanya berulang-ulang saya katakan, bapak-bapak tunduk kepada Allah supaya keluargamu, rumah tanggamu diberkati Tuhan, terlindung dari pekerjaan jahat. Bapak-bapak, dari tanganmu akan dialirkan berkat oleh Tuhan untuk anak-anakmu. Jangan pakai tanganmu untuk perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang berdosa. Tunduk kepada Allah membuat iman kita menjadi teguh. Dengan iman yang teguh itu kita lawan iblis, dan iblis akan lari daripadamu. Makanya penting sekali bagi para orang tua tunduk kepada Allah. Jangan malah orang tuanya yang tidak bertobat. Jangan malah orang tuanya yang kompromi dengan dosa, nambah-nambahin atau ngurang-ngurangi firman Tuhan. Tidak mengerti firman Tuhan dengan baik. Lalu nasihat-nasihatnya justru bukan nasihat dari firman Tuhan, tetapi nasihat yang lahir dari kesombongan, dari harga diri yang palsu itu. Tidak tunduk kepada Allah. Kalau para orang tua, seorang kepala keluarga tunduk kepada Allah, penolong yaitu istrinya tunduk kepada Allah, maka ada perlindungan Tuhan, ada berkat Tuhan mengalir untuk keluarga. Oleh sebab itu, mari kita semua kembali merenungkan bagaimana keluarga kita selama ini. Mungkin saudara merasa baik-baik saja. Apakah saudara mengabaikan fakta kebenaran firman Tuhan yang berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis itu selalu mengincar keluargamu. Jangan seperti keluarga Adam yang akhirnya jatuh dalam dosa, kalah dan dikuasai iblis. Tetapi biarlah kita semua punya hati seperti seorang Ayub. Kondisi apapun Tuhan tetap temui, tidak bersalah. Ayub tetap hatinya, bibirnya tidak mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata keluh kesah. Yang ada adalah kata-kata yang tunduk pada Allah. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, sementara yang buruk kita tidak mau? Tuhan tahu yang terbaik. Ingatlah semua anugerah yang sudah Tuhan berikan. Nikmati anugerah itu, biarlah keluargamu selalu ada ucapan syukur, sukacita, dan bahagia.